Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Irfandi dari SI Rek 5B NIM 090318182314. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya mempresentasikan rangkuman dari proyek. Nah, proyek di sini judulnya yaitu penerapan CI atau kode igniter dalam pengembangan sistem informasi manajemen surat dan pengasipan. Studi kasusnya PT Semen Padang. Baik, selanjutnya latar belakang dibuatnya sistem ini yaitu pada kantor Semen Padang, surat-surat yang masuk masih disimpan dalam file-file masih bersifat manual atau kertas, sehingga memungkinkan surat-surat tersebut tercecer, dan ketika akan mencari surat yang diinginkan harus dicari secara satu persatu, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pencariannya dan pemrosesannya. Lanjut. Nah, adapun tujuan dibuat sistem ini yaitu mempermudah pencarian dan pengorganisasian data dengan pengelolaan secara komputerisasi ke dalam database melalui media web dengan menghasilkan aplikasi sistem informasi manajemen surat dan pengarsipan yang memanfaatkan framework kode igniter sehingga aplikasi lebih stabil dan mudah untuk dikembangkan di kemudian hari. Lanjut. Nah, ada manfaat dari sistem ini yaitu mempermudah proses pengelolaan lalu lintas surat, pengarsipan, dan laporan surat agar ketika dibutuhkan dengan cepat didapatkan. Kedua, mempermudah dalam melakukan pencarian surat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja. Nah, adapun sasaran proyek ini yaitu kantor sekretariat PT Semen Padang itu sendiri. Lalu, metode pengembangan sistem yang digunakan dalam membuat proyek ini yaitu Object Oriented Analysis and Design atau OOAD. Nah, berikut jadwal dan waktu kegiatan proyek dilakukan. Nah, yang pertama itu WBS pertama ada kegiatannya itu analisis kebutuhan, tanggal mulainya 1 Agustus 2020 dan tanggal berakhirnya 11 Agustus 2020. Waktu pekerjaannya 11 hari. Lalu lanjut ke WBS yang kedua, analisis masalah, tanggal mulainya 11 Agustus 2020, berakhir 16 Agustus. Dan yang kedua ini dilakukan selama 6 hari. Begitupun selanjutnya sampai ke WBS terakhir, pengujian. Nah, adapun total waktu yang digunakan dalam pengerjaan proyek ini yaitu 55 hari. Nah, berikut bagan balok dari WBS tadi. Di sini yaitu aktivitas atau task dari setiap WBS tadi, dan ini adalah range tanggal pengerjaannya. Balok-balok ini melambangkan jumlah hari pengerjaan setiap aktivitas atau task dari WBS. Misalkan task yang melakukan wawancara sama melakukan observasi ini berbarengan dan berakhir pada tanggal yang sama. Lalu begitu juga ke task lainnya sampai ke yang terakhir. Task yang terakhir di sini. Nah, lanjut. Nah, berikut rincian anggaran proyek yang digunakan. Total biayanya itu tahun ke-0 yaitu 25 juta rupiah, tahun ke-1 1.500.000, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 2.500.000. Nah, adapun total wujud, total tak wujud, total manfaat dan prosesnya yaitu di sini masing-masingnya ada. Proses ini pengurangan didapatkan 7 juta, 12 juta, 18 juta. Lanjut. Nah, adapun analisis payback period. Nah, payback period ini perhitungan analisisnya sebagai berikut. Total biaya pengadaan pada sistem pada tahun 0 25 juta dan proses pada tahun ke-1 itu 7 juta rupiah dikurangi sisa biaya sistemnya pada tahun pertama itu 18 juta. Dan proses pada tahun kedua itu 12 juta.
sisa biaya sistem pada tahun kedua itu dikurang lagi 18 kurang 12 jadi 6 juta. Jadi sisanya itu 6 juta dibagi sisa biaya tahun pertama 18 juta dikali 1 tahun didapat 0,35 tahun, sehingga payback periode sudah dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya yaitu 2,35 tahun. Sini. Nah, adapun analisis return of investment atau ROI. Biaya pengadaan sistem tahun ke-0 20 juta, biaya perawatan tahun pertama 1.500.000, biaya perawatan tahun kedua 2 juta, biaya perawatan tahun ketiga 2.500.000. Total biayanya itu dijumlahkan semuanya didapatkan 31 juta rupiah. Sedangkan total keuntungan yang didapat, total manfaat tahun pertama itu 8.500.000, tahun keduanya 14 juta, tahun ketiganya 20.500.000, jadi total manfaatnya itu 43 juta. Adapun rumusan return of investment itu total manfaat dikurang total biaya per persen total biaya dikali 100. Nah, didapat ROI-nya itu 43 juta dikurang 37 juta dikali 100% per total biaya. Nah, didapatkan hasilnya itu 38,71%. Artinya, maaf di sini kesalahan, maksudnya 43 juta dikurang 31 juta per 31 juta ini dikali 100%, hasilnya 38,71%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 38,71% dari biaya pengembangannya, sehingga ini layak digunakan bagi perusahaan. PT Semen Padang. Lanjut, ada analisa net present value atau NPV. Nah, NPV ini rumusnya sama dengan nilai minus nilai proyek plus profit 1 per 1 ditambah I persen pangkat 1 ditambah profit 2 per I plus 1 plus I persen pangkat 2 seterusnya sampai N, prosesnya N. Nah, digunakan bunga diskontonya itu sebesar 15%. Jadi I ini diganti dengan 15. NPV minus 25 juta ditambah 7 juta per 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah 12 juta per 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah proses yang ketiganya itu 18 juta per I 1 ditambah 0,15 pangkat 3. Didapatkan NPV-nya itu sebesar 1.995.972,69. Dari hasil hitungan di atas di sini dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan berjumlah 1.995.972,69 rupiah atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Lanjut. Adapun metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Di sini diketahui I1-nya 15%, I2-nya 20%. Nah, NPV yang pertama tadi didapat yang tadi, NPV-nya itu positif. Jadi, NPV 2-nya itu sama dengan minus 25 juta. Nah, maaf, NPV 2 ini maksudnya menggunakan bunga diskontonya itu yang I2, jadi 20%, I-nya diganti dengan 0,2. Sama seperti tadi, minus sama seperti rumus NPV-nya tadi, didapatlah nilai NPV yang kedua itu minus 416.666,67. Nilai NPV-nya negatif yang kedua. Jadi rumus IRR-nya itu sama dengan 15 plus 20 yang I2 dikurang I1 bunga diskontonya dikalikan dengan NPV yang pertama dibagi NPV pertama dikurang NPV kedua, jadi 15. Nah, lanjut, NPV 1 dikurang NPV 2, NPV 1 positif dikurangi minus NPV 2 jadi plus di sini. Jadi NPV 1 ini ditambah di bawah sini, ditambahkan. Dapatlah
IRR 15% ditambah 5% dikali ini, hasilnya ini, per yang ini ditambah, didapatkanlah IRR-nya 15% plus 4,14%, sama dengan 19,14%. IRR-nya 19,14%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 19,4% per tahun apabila tingkat bunga kembalian rate of return-nya yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR-nya otomatis lebih dari 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Adapun tampilan sistemnya seperti berikut. Halaman adminnya seperti ini. Halaman manajemen bagiannya seperti ini. Manajemen road bagiannya seperti ini. Halaman ubah usernya, ini bukan kewenangan admin. Edit data usernya, tambah edit data jabatannya seperti ini. Tambah surat eksternal, tambah surat internal, tambah dan ubah surat keluar. Halaman histori surat, halaman user, halaman ubah profil user atau edit data user, halaman notifikasi surat internet eksternal yang masuk. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhiri kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.